Setelah saya sudah menyampaikan wasiat iman dan takwa, perkenankan di dalam kesempatan khutbah Jumat siang hari ini saya ingin menyampaikan tentang sifat yang perlu untuk dimiliki oleh seorang mukmin, adalah sifat yang selalu mencela dirinya, bukan memuji dirinya. Dan ini juga berhubungan dengan sifat tawadu. Ini yang perlu kita ketahui. Apa yang dikatakan oleh beliau baginda Rasulullah, istafti qalbaka. Rasul membaca hadis ini 3 kali. Wa in aftukan nas. Walaupun banyak manusia yang sudah memberikan pesan, nasihat kepada kamu. Ya. Hadis yang umum yang biasa kita dengar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wasinu a'malakum qabla an tuwasanu. Hitung-hitung dirimu sebelum engkau akan dihisab oleh Allah. Timbang-timbang, perhatikan amal perbuatan yang engkau lakukan sebelum semua itu engkau akan dihisab, diperhitungkan di hari sidang pengadilan akhirat. Ya, jadi salah kalau ada orang yang mengatakan, kok kenapa kamu terlalu merendahkan diri? Ada juga yang biasa mengatakan, nah, tidak ada itu sifatnya Nabi, tidak ada itu sifatnya para sahabat, sifatnya begitu. Oh, itu pemahaman yang salah. Ya, pemahaman yang salah. Ini cuma saya mau bicara lama, saya lihat waktu sempit karena dimulainya saja jam 12:30. Jadi bagaimana bisa saya menyampaikan dengan secara penuh? Oke. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ketika beliau dilantik menjadi sebagai seorang khalifah teladan, pengganti Rasul, beliau berkata, ayyuhan nas qad ulitu alaikum walastu bi khairikum. Wahai manusia, sesungguhnya kalian semua telah memilih aku sebagai pemimpinmu. Padahal saya ini adalah bukan orang yang paling terbaik daripadamu. In ahsantum, kalau aku berbuat kebaikan, fa'ainuni, maka tolonglah aku. Salah. In ata'tumullaha wa rasulahu ta'ati li alaikum. Kalau saya taat kepada Allah dan Rasulnya,
taatlah engkau kepadaku. Wa in asaitumullah wa rasulahu fala ta'ati li alaikum. Tapi kalau saya ini tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada kewajiban kalian untuk taat kepadaku. Masya Allah, ini sifat tawadunya, ini as-siddiq, ini as-siddiq. Yang gelaran as-siddiq itu bukan main-main, langsung dari Allah. Ya. Walamma ja'a as-siddiqi wa saddaqa bihi. Tatkala datang kebenaran, dia langsung membenarkan. Fa ulaika humul muttaqun. Dia itu wa saddaqa bihi itu adalah Abu Bakar. Memang dia termasuk orang yang bertakwa. Kita tahu Abu Bakar al-Khalilnya baginda Rasulullah, kekasihnya Rasulullah, yang sangat dekat dengan Rasul, yang pergi berhijrah menemani baginda Rasulullah. Salah seorang sahabat yang paling pertama beriman kepada Rasul, Abu Bakar. Tidak ada yang meragukan beliau ahli surga. Saya lihat, woi, sempit sekali waktunya. Tidak tahu bagaimana saya mau bahas ini. Oke. Ada suatu kisah. Waktu itu sahabat Hanzalah. Hanzalah itu orang yang dikaruniakan oleh Rasul, yang diberikan gelaran oleh Rasulullah, adalah salah seorang hamba Allah yang dia mati berjuang di jalan Allah, tidak sempat mandi wajib dan tidak sempat dimandikan, tapi para malaikat turun memandikannya. Kenapa? Karena beliau itu memang sangat rindu syahid, ish kariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Al jannatu tahta fi zilalis suyuf. Surga itu berada di bawah kilatan pedang. Ini perindu syahid. Hanzalah waktu beliau baru nikah, setelah beliau itu bersetubuh dengan istrinya, tiba-tiba datang panggilan jihad fisabilillah di perang Uhud. Dia mendengarkan ada seruan jihad, dia langsung ikut berjihad menemani baginda Rasul, tapi dia lupa mandi wajib. Masya Allah, Hanzalah lupa mandi wajib. Karena apa? Mau sekali dia mati di ujung pedang, mati syahid. Akhirnya apa? Rasul memberikan sabda untuknya, Hanzalah itu adalah dengan matinya, sebab dia tidak sempat mandi wajib setelah bersetubuh dengan istrinya, padahal baru pengantin baru. Dia dimandikan oleh para malaikat. Waktu itu Hanzalah datang bersilaturahmi ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Hanzalah berkata tentang dirinya, wahai Abu Bakar, wahai al-Khalilnya baginda Rasulullah, saya ini telah bersifat munafik. Saya ini sudah munafik. Saya ini sudah munafik. Masya Allah, tidak pernah dia tinggi hati. Jadi ini maksudnya saya bahasakan kepada ahli ilmu, kepada ahli ibadah, kepada ahli zikir, kepada ahli kebaikan. Jangan selalu tinggi, ketinggian, tinggi hati. Sebab kamu bukan makhluk di atas, kamu bukan malaikat. Malaikat itu di ketinggian, di tempat mulia.
Kita ini di tempat kotor, di kerendahan, di tanah. Apa yang mau kita sombongkan? Jangan tinggi hati, rendah hatilah engkau. Banyak sekali dalil hadis saya mau sampaikan, cuma karena waktu saya lihat sempit, saya singkat-singkatkan. Jangan tinggi hati, rendah hatilah engkau. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq bertanya, kenapa wahai Hanzalah sampai engkau berkata demikian? Hanzalah langsung menjawab, ya Umar, ya Abu Bakar, saya ini kalau duduk bersama dengan Rasul, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan di dalam suatu majelis dengan para sahabat, apabila beliau baginda Rasulullah menjelaskan tentang surga dan neraka, seolah-olah di dalam pikiran saya, di dalam ingatan saya, di dalam hati nurani saya, di dalam rasa takut saya dan kerinduan saya kepada Allah, seolah-olah itu surga dan neraka hadir di depan saya, sehingga saya semakin takut, sehingga saya menangis, mengalirkan air mata yang tak bisa tertahankan. Tapi apabila saya meninggalkan majelisnya baginda Rasulullah, saya pergi dengan urusan dunia, saya pergi bertemu dengan saudara saya, teman saya, keluarga saya, maka ingatan saya tentang surga dan neraka sudah hilang. Ya, sudah hilang.